Langsung deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian, ya, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pekan ini kita bersua bersama Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Fahmi Alfian LC, dan insya Allah masih pada kitab yang mulia, ya. Insya Allah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Insya Allah pula kita masuk kepada bab yang baru, yaitu tentang Qiyamul Lail beserta keutamaannya. Baik, sebelum kita mulai, kami ingatkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, ya, agar dapat menyimak dengan seksama apa yang beliau sampaikan nanti. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz Ahmad Dedi dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kembali pada kesempatan kali ini kita mempelajari sebuah kitab yang begitu fenomenal, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan, bahwasanya kita sampai pada pembahasan tentang Qiyamul Lail pada bab yang diberi nama oleh beliau fi Qiyamil Laili wa fadlihi, bab yang membahas tentang Qiyamul Lail, keutamaannya, wal asbab al-muyassirah li qiyamihi, dan sebab-sebab yang memudahkan untuk melaksanakan Qiyamul Lail, wa nahwi dzalika, dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan adanya hari akhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jauh sisi tubuh mereka daripada pembaringan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 'alaikum biqiyamil lail. Nabi bersabda, hendaknya kalian mengerjakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan mendekatkan diri, yaitu dengan qiyamul lail kepada Rabb kalian. Wa maghfiratun lis-sayyi'at, dan dia adalah ampunan bagi kesalahan-kesalahan. Wa manhatun 'anil itsm, dan mencegah perbuatan dosa. Wa fi fadlihi ahadits katsirah. Kata beliau, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail. Kalau kita perhatikan atau kita pelajari tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah perjuangan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan dakwah beliau, kita dapati di awal-awal Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Bahkan termasuk surah-surah yang awal kali turun adalah surah Al-Muzammil. Dan di dalamnya terdapat perintah untuk melakukan Qiyamul Lail. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Kerjakanlah Qiyamul Lail, walaupun hanya sedikit saja. Allah mengatakan, inna nasyi'atal laili wa asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Kata para ulama kita, nasyi'atal lail, yang dimaksud dengan nasyi'atal lail adalah membaca Al-Quran setelah tertidur. Ya, membaca Al-Quran pada malam hari, namun setelah tidur, atau yang kita kenal dengan sebutan melaksanakan sholat tahajud. Nah, ayat yang kita sebutkan tadi, ayat dalam surah Al-Muzammil atau surah Al-Muzammil sendiri, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di awal-awal perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini terdapat isyarat kepada kita semua yang pertama yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setiap orang yang menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu dalam urusan dunia, entah itu dalam urusan akhirat, ataupun keduanya, maka baginya Qiyamul Lail. Orang yang melaksanakan Qiyamul Lail ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di awal perjuangan, dan kita tahu 13 tahun
awal perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah adalah masa-masa yang paling berat, masa-masa yang paling berat bagi Rasulullah. Tapi Rasul bertahan, Rasul kuat, dan Rasul mampu untuk menyabarkan para sahabatnya, dan demikian juga para sahabat mampu bersabar melewatinya. 13 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa sulit, dan itu salah satu sebabnya adalah dikuatkan dengan qiyamul lail. Al-Hasan Al-Basri, beliau di sini menyebutkan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, lam ajid min al-ibadati syai'an asyad min salati fi jawfil lail. Aku tidak mendapati satu ibadah ya yang lebih berat dibandingkan salat pada tengah malam. Faqila lahu, dikatakan kepada beliau, ma balul mujtahidina ahsanun nasi wujuha. Kenapa orang-orang yang qiyamul lail itu, kata beliau, ditanyakan kepada beliau ya, mengapa orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail itu wajahnya indah, termasuk wajah yang cerah, nyaman dipandang? Faqala, maka beliau menjawab, annahum khalau birrahman fa'albasahum min nurihi. Itu karena pada malam hari mereka berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya maksudnya beribadah, menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah tanpa diketahui oleh orang lain. Maka kata beliau, fa'albasahum min nurihi, olehnya Allah Subhanahu wa taala pakaikan kepada mereka cahayanya. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya pada pasal fil asbabil muyassirah li qiyamil lail. Beliau akan membahas tentang sebab-sebab yang dapat memudahkan seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Kata beliau, i'lam anna qiyamal laili sa'bun. Ketahuilah bahwasanya qiyamul lail itu susah. Qiyamul lail itu susah. Illa man wuffiqa lil qiyami bi syurutihi al muyassirah lahu, kecuali orang yang mampu, ya, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengamalkan sebab-sebabnya yang akan menjadikan qiyamul lail itu mudah baginya. Di antara sebab-sebab itu ada dua. Ya, sebab-sebab itu diklasifikasikan oleh beliau menjadi dua bagian. Ada sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab lahiriah, ada juga sebab-sebab yang batin, ya, sebab-sebab yang batiniah. Adapun yang zahir, kata beliau, yang nampak, apa saja sebab-sebab lahiriah yang bisa dilakukan? Fa'an la yukthiral akal, tidak terlalu banyak makan. Orang yang mau qiyamul lail, yang mau melatih dirinya untuk qiyamul lail, hendaknya tidak banyak makan. Kana ba'dhum yaqul, sebagian para ulama mengatakan, ya ma'syaral muridin la ta'kulu katsiran fatashrabu fatanamu katsiran. Wahai orang-orang yang murid, ya, orang-orang yang menginginkan akhirat, la ta'kulu katsiran, janganlah makan terlalu banyak. Fatashrabu fatanamu katsiran. Kalau makan terlalu banyak, maka nanti ingin minum banyak. Kalau minumnya banyak, maka akan tidur banyak. Fatakhsaru katsiran, maka akan rugi banyak, kata beliau. Wa minha, ya, di antara sebab yang lain, sebelum kita pindah ke sebab yang kedua, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, bihasbi min Adam, cukuplah bagi anak Adam itu lukaimatun yuqimna sulbahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, cukup bagi anak Adam itu makan lukaimat, beberapa suap, yuqimna sulbahu, untuk menegakkan tulang sulbinya atau menegakkan tulang belakangnya. Nah, kata para ulama, apa yang dimaksud dengan menegakkan tulang belakangnya ini? Yang dimaksud dengan menegakkan tulang belakangnya adalah menegakkan tubuhnya ketika dia melaksanakan sholat lail. Makanya Rasulullah mengatakan, ma man abnu adama wi'aan syarran min batanin. Tiadalah seorang anak Adam mengisi bejana yang paling buruk atau lebih buruk dibandingkan perutnya sendiri. Bihasbi bani Adam, cukup bagi anak Adam itu lukaimat, beberapa suap makanan, yuqimna sulbahu, yang mana beberapa suap itu sudah cukup untuk menegakkan punggungnya untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat lail. Fa in kana la mahalah, namun kata Rasulullah, apabila tidak mampu, fa in kana la mahalah, ya, fa thuluthun li ta'amihi, maka
sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga yang lain untuk nafasnya. Jadi sekali lagi ditekankan bahwasanya bagi kita yang ingin mempelajari atau memulai bagaimana caranya qiyamul lail, yang pertama adalah kurangi makan. Secukupnya saja yang kira-kira dapat menegakkan tulang sulbi kita dan tidak membuat kita lemas pada saat kita ingin qiyamul lail. Yang kedua, kata beliau, la yat'ab atau la yut'ib nafsahu bin nahari bil a'mali syaqah. Tidak menyebabkan dirinya kelelahan pada siang hari dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Di antaranya juga la yatrukul qailulata bin nahar, tidak meninggalkan qailulah atau tidur siang sejenak, ya. Fa innaha tu'inu ala qiyamil lail, karena tidur siang itu membantu untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan tidur siang ini diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau itu qailulahnya sebelum sholat. Ada yang mengatakan itu sebelum sholat zuhur, ada yang mengatakan itu sebelum sholat asar. Ala kulli hal, ya, yang paling yang banyak dikuatkan oleh para ulama adalah beliau melaksanakan qailulah itu sebelum sholat zuhur. Namun apabila tidak berkesempatan, misalnya ada pekerjaan sebelum zuhur misalnya, maka hendaknya mengambil waktu untuk qailulah pada saat melaksanakan atau setelah melaksanakan sholat zuhur atau sebelum melaksanakan sholat asar, antara zuhur dengan asar. Rasulullah mengatakan, qilu, tidur sianglah kalian, fa inna syaitana la yaqin, karena sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Dan kata para ulama, syaitan itu muncul kapan? Yaitu pada saat panas terik matahari, yaitu sebelum sholat zuhur. Saat-saat di mana dilarang kita melaksanakan sholat, yaitu ketika matahari tepat berada di atas kepala kita atau tepat berada di atas langit sebelum ia tergelincir ke arah barat untuk terbenam. Baik. Wa minha, di antara sebab yang lainnya yang harus dilakukan bagi orang yang ingin melaksanakan qiyamul lail adalah yatajannab al-auzar, yaitu meninggalkan segala macam dosa dan kemaksiatan. Dan ini adalah salah satu sebab utama penyebab seseorang, ya, tidak bisa melaksanakan ibadah, terutama qiyamul lail, yaitu banyaknya dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, tertutup ala qulubihim, di atas hatinya itu ada semacam tutupan disebabkan apa yang mereka kerjakan. Kalla innahum yauma idzin lamahjubun. Yauma idzin ar-rabbihim lamahjubun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu pada hari itu, yang dimaksud adalah hari kiamat, akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya karena hatinya tertutup. Sebab mengapa hatinya tertutup? Karena mereka melakukan apa yang mereka lakukan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Dan itulah yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk taat kepada Allah, karena hati yang tertutup. Di sini juga beliau menyebutkan perkataan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Hurimtu qiyamal laili 15 ashhurin bi dzambin adnabtuhu." Aku terhalang untuk melakukan qiyamul lail selama 5 bulan disebabkan karena satu dosa yang aku kerjakan. Ya, bagaimana dengan orang yang melakukan banyak sekali dosa? Waliyadzubillah. Dan ini di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang bisa qiyamul lail. Makan secukupnya, tidak terlalu banyak makan, kemudian juga tidak terlalu lelah pada siang hari, mencukupkan tidur siang, meninggalkan dosa-dosa. Kurang lebih ada 4, ya. Ada 4 hal yang bisa menyebabkan, yang secara zahir bisa menyebabkan seseorang bisa qiyamul lail. Salah satu di antara penyebab atau yang bisa menolong seseorang qiyamul lail, ini yang saya dapatkan dari guru saya. Minimal 4 jam sebelum tidur itu tidak melakukan makan berat. 4 jam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya mau tidur jam 10, 4 jam sebelumnya jangan makan makanan berat.
mungkin makan buah-buahan atau hanya minum air dan lain sebagainya, itu akan sangat membantu seseorang untuk qiyamul lail. Ini yang saya dapatkan dari guru saya. Di antara sebab yang lain juga yang bisa yang membantu seseorang untuk bisa bangkit qiyamul lail adalah berwudu sebelum tidur. Ya, juga melakukan zikir, ya, berzikir sebelum tidur, membaca ayat kursi dan lain sebagainya. Ini membantu seseorang untuk qiyamul lail. Adapun orang yang tidak melakukannya biasanya akan diganggu oleh syaitan dan menjadikannya terbuai hingga lewat waktu untuk qiyamul lail. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan zikir ini mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Orang yang berpaling dari zikrul rahman, ya, mengingat Allah, mengingat Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan adakan baginya syaitan yang akan menjadi teman baginya, yang menempel padanya. Disebabkan karena apa? Karena dia meninggalkan zikir itu tadi. Olehnya orang yang ingin qiyamul lail jangan lupa berwudu sebelum tidur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan qiyamul lailnya. Kita lanjutkan. Wa ammal masiratul batinah, ya, muyassiratil batinah. Adapun hal-hal yang sifatnya batin yang bisa membantu seseorang untuk melakukan qiyamul lail, salamatul qalbi lil muslimin, yaitu hati yang selamat dari dendam, dari permusuhan, dari kebencian kepada kaum muslimin. Wa khuduwi minal bid'ah, wa khuduwi minal bid'ah, dan hati yang terbebas daripada bid'ah, wa i'raduhu an fudulid dunya, dan hati yang berpaling dari berlebih-lebihan atau tamak terhadap dunia ini. Di antara sebab-sebab lainnya yang menyebabkan seseorang bisa qiyamul lail, yaitu sebab-sebab batin ini, ya, kata beliau, khaufun ghalibun yalzamul qalbi ma'a qisaril amal, yaitu rasa takut yang banyak mendominasi diri seseorang. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendominasi diri seseorang. Yalzamul qalb ma'a qisaril amal, ditambah dengan pendeknya angan-angan, tidak terlalu panjang angan-angan, ya, tidak berpikir bulan depan mau seperti apa, ya, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing, au abirus sabil, bahkan hendaknya kamu menjadi orang yang hanya sekedar melintas di suatu perjalanan saja. Dan inilah yang menyebabkan seseorang ya pendek angan-angan. Besok lusa dia sudah mati, dia akan beranggapan seperti itu. Nah, ini perlu dilatih kawan-kawan sekalian. Wa minha, kata beliau, di antara sebab yang lainnya adalah an ya'rifa fadla qiyamil lail. Orang yang ingin qiyamul lail hendaknya mempelajari apa saja itu keutamaan qiyamul lail. Silakan baca kitabnya Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin, kemudian cari pembahasan beliau tentang qiyamul lail, tentang salat tahajud. Dibaca, dipahami hadis-hadis tersebut, ya, insya Allah maka hadis-hadis tersebut bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Kata beliau di sini, wa min asyrafil bawa'its ala dzalika al-hubbu lillahi ta'ala. Ya. Motivasi terbesar seseorang untuk melakukan qiyamul lail itu salah satunya adalah cinta kepada Allah, wa quwwatul iman bi annahu idza qama naja rabbahu wa annahu hadiruhu wa musyahiduhu. Dan keyakinan yang kuat bahwasanya apabila dia melakukan qiyamul lail maka dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hadir dan menyaksikannya. Fatahmiluhul munajatu ala tulil qiyam. Nah, keadaan seperti itu akan menjadikan dia mampu untuk berdiri lama melaksanakan salat. Qala Abu Sulaiman mengatakan, ahlul laili fi lailihim aladdu min ahli lahwi fi lahwihim. Orang yang sudah terbiasa qiyamul lail, terbiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, maka itu pekerjaannya itu lebih lezat daripada orang yang sibuk dengan senda guraunya pada setiap harinya. Walaulal lail ma ahbabtul baqa'a fid dunya, kata Abu Sulaiman di sini, kalau bukan karena malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail, aku tidak betah hidup di dunia ini. Wa fi sahih Muslim,
Dalam Sahih Muslim, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna fil laili lasa'ah, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa atahu iyah." Sesungguhnya di dalam malam itu, pada setiap malam itu, terdapat waktu apabila seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktu tersebut, meminta kebaikan, illa atahu iyah, Allah pasti akan memberikan kebaikan tersebut kepadanya. Wadzalika kulla lailah, dan waktu itu terdapat pada setiap malamnya. Kata beliau di sini, menghidupkan lail itu ada beberapa derajat. Yang derajat yang pertama adalah yuhyil laila kullah, seorang menghidupkan malamnya semuanya, semenjak selesai salat Isya, bahkan sebelum salat Isya, yaitu setelah salat Maghrib sampai dengan waktu subuh. Menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ruya dzalika an jama'atin minas salaf, dan itu dilakukan oleh sebagian para salaf. Ats-tsaniyah, yang kedua adalah an yaquma nisfal lail, mengerjakan ibadah, mengerjakan qiyamul lail, menghidupkan malam untuk beribadah pada setengah malam. Wa huwa marwiyun aidan an jama'atin minas salaf, ya. Diriwayatkan juga dari sebagian para salaf, mereka mengerjakannya. Wa ahsanut tariqi fi hada an yanam thuluth al-awwal min al-laili was-sudusul akhir minha. Yang terbaik adalah seorang tidur sepertiga malam pertama, kemudian bangun untuk melaksanakan sholat, kemudian tidur lagi pada 1/6 malam yang terakhir. Ini martabat yang pertama, atau keadaan yang pertama, orang yang bisa melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam, kata beliau, atau orang yang melaksanakan qiyamul lail setengah malam atau 1/2 malam. Yang kedua, derajat yang kedua, an yaquma thulutsal lail, yaitu melaksanakan sholat pada 1/3 malam, menjadikan 1/3 malam untuk sholat. Fayan bagi an yanama nisfal awal was-sudusal akhir wa huwa qiyamu Daud alaihi salam. Ya, tidur pada 1/2 malam pertama, ya, setelah waktunya tengah malam dia bangun, lalu melaksanakan sholat sampai tersisa kurang lebih 100 menit atau sekitar 1/6 malam, dia tidur lagi untuk menguatkan dirinya melaksanakan ibadah di pagi hari. Nah, di sini beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ahabbus sholati ilallahi salat Daud. Ya, salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Dan bagaimana salat tersebut? Sebagaimana yang telah disibatkan atau yang kita telah sebutkan tadi. Dan kata beliau di sini, penting untuk tidur lagi setelah qiyamul lail sebelum datangnya waktu subuh. Penting untuk tidur lagi. Kenapa? Karena dengan tidur, ya, seseorang bisa menghilangkan bekas-bekas ngantuknya, dan juga bisa menghilangkan mungkin orang yang kelelahan pada saat qiyamul lail bisa tidur, dan pada saat dia bangun sebelum melaksanakan sholat subuh sudah segar lagi dan tidak nampak kelelahannya. Al-martabatur rabi'ah, yang keempat, an yaquma sudusal lail, melaksanakan sholat 1/6 malam. Jadi 1/6 malam digunakan untuk sholat. Au khumusuhu, ya. Sudusal lail au khumusahu, ya. 1/6 malam atau 1/5 malam. Wal afdalu min dzalika ma kana fil nisfil akhir. Nah, kalau misalnya mau melaksanakan sholat malam yang 1/6 ini atau 1/5 ini, lakukanlah setelah tengah malam. Wa ba'duhum yaqul afdaluhu sudusul akhir. Dan waktu yang paling terbaik di antara sebagian ulama mengatakan yaitu 1/6 terakhir, 1/6 malam, ya. Seperti mana kita sebutkan sebelumnya, kurang lebih 100 menit sebelum waktu subuh. Al-martabatul khamisah, ini derajat yang kelima, an la yura'i at-taqdir fa inna mura'ata dzalika sha'bun. Ya, tidak menakar waktu tertentu. Terserah saja mau berapa lama dia melaksanakan sholat lail. Mau 1 jam, mau 2 jam, 100 menit, 200 menit, bahkan lebih daripada itu, ya. Ini derajat yang kelima. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Menurut sebagian para ulama, yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, beliau sholat sesuai dengan keadaan. Kalau sibuk sekali, beliau sholatnya sedikit karena dihabiskan waktu untuk istirahat.
Adapun kalau misalnya beliau senggang, maka beliau sholatnya banyak. Dan inilah yang dikatakan oleh Anas bin Malik, ma kunna nasha an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallian min al-laili illa ra'ainahu. Kapan kami ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail, kami pasti bisa lihat beliau melakukan qiyamul lail. Seakan-akan beliau qiyamul lail terus. Tapi pada kesempatan lain beliau mengatakan wa ma kunna nasha'u an narahu na'iman illa ra'ainahu. Pada kesempatan lain, kalau kita ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, kita akan dapati beliau sallallahu alaihi wasallam tidur. Wa kana Umar radhiyallahu taala anhu yusalli min al-laili ma syaa Allah hatta idza kana min akhir al-laili ayqadha ahlahu fayaqulu as-salatu as-salah. Dan Umar, ini kebiasaan beliau adalah qiyamul lail sekehendaknya, ya. Sesuai yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semampunya berapa lakukan, begitu. Nah, sampai tiba waktu sholat fajar, beliau mengatakan kepada keluarganya, bangun, laksanakan sholat. Maksudnya adalah sholat subuh. Waqala ad-Dhahhak, seorang ulama yang bernama ad-Dhahhak mengatakan, adraktu aqwaman yastahyuna min Allah fi sawadi hadzal laili min tulid daj'ah. Aku dapati beberapa orang, ya, aku dapati sekelompok kaum, maksudnya adalah kalangan para sahabat dan tabi'in dan seterusnya, bahwasanya mereka itu malu apabila di malam hari, di tengah gelapnya malam, mereka banyak tidur. Ini yang pertama, ya, apabila orang ingin melakukan qiyamul lail, ya, hendaknya memperhatikan ini. Yaqum awwal lail idza an yaghliba an-naum fayanam. Orang yang ingin melaksanakan qiyamul lail ada dua cara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana man tami'a an yaquma awwal lail falyakum awwalahu. Barang siapa yang tamak tamak dan memiliki kesungguhan untuk bangun pada awal malam, bangun pada akhir malam, maka hendaknya dia man tami'a an yaquma min akhir lail falyakum akhirahu. Maka bangunlah dia pada akhir malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Wa man khafa an la yaquma min akhir laili falyakum awwalahu. Barang siapa yang tidak mampu dan tidak yakin bisa bangun pada akhir malam, maka hendaknya laksanakanlah qiyamul lail pada awal malam. Dan inilah metode yang pertama, melakukan qiyamul lail pada malam hari, pada awal malam sebelum tidur, ya. Sebelum tidur. Kemudian kata beliau di sini, lakukan qiyamul lail, kalau mau pakai qadar silahkan pakai qadar, kalau tidak mau pakai qadar silahkan terserah saja. Kalau mau misalnya 1 jam silahkan 1 jam, kalau mau lebih silahkan. Kalau maunya tidak menggunakan qadar juga silahkan, sholat seberapapun, kalau sudah lelah berhenti, kemudian istirahat. Adapun yang kedua adalah bangun, tidur, kemudian sholat malam. Jadi tidur dulu, kemudian lakukan sholat malam sebelum tiba waktu fajar. Fa'idha akhadha hadzahu min naumi intabaha qama al-baqi. Qala Sufyan ats-Tsauri, innama hiya awwalu naumah fa idza intabahtu lam aqulha, yakni lam yanam. Ya. Jadi kata Sufyan ats-Tsauri, saya terbiasa untuk tidur dahulu. Apabila nanti sudah terbangun, ya, maka saya tidak akan tidur lagi setelah itu. Maksudnya beliau melakukan qiyamul lail sampai dengan waktu subuh. Dan derajat yang keenam yaitu melaksanakan qiyamul lail sekadar 4 rakaat atau 2 rakaat. Ya, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau mengatakan, "Sallu minal lail." Salatlah pada malam hari, sallu arba'an, salatlah 4, sallu raka'ataini, salatlah 2 rakaat. Namun hadis ini sanadnya dhaif. Dalam Sunan Abu Daud, Rasulullah mengatakan, man istayqadha minal laili wa ayqadha imra'atahu fa shallaya jami'an rak'ataini kutiba li lailata idin minadz dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Barang siapa yang bangun pada malam hari dan membangunkan istrinya, kemudian
jaringannya. Afwan Ustaz, terputus suaranya. Ya, mungkin Ustaz Fahmi mungkin ada kendala di bagian jaringan. Insyaallah kita cukupkan ya untuk pekan ini. Ya. Kami mohon maaf kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, untuk pekan ini kita cukupkan pada tingkatan yang ke-6. Insya Allah kita sambung kembali karena memungkinkan Ustaz Fahmi terkendala di bagian jaringan. Kami mohon maaf. Ya. Ya, sudah terhubung kembali Ustaz kita. Ada gangguan teknis. Mohon maaf. Iya, Ustaz. Saya lanjutkan. Ya. Ya, jadi itu yang terakhir adalah ketika seorang tidak mampu untuk membuat kadar tertentu dan tidak tahu juga berapa yang harus dikerjakan, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat atau 4 rakaat berdasarkan hadis dhaif tadi. Ya, namun ya kalau memang sudah tidak bisa lagi, maka lakukanlah apa yang mudah. Lakukanlah apa yang mudah, dan itu yang disarankan kepada orang yang mau memulai qiyamul lail. Nah, kalau misalnya hari ini kita ingin belajar qiyamul lail, maka mulai dari yang mudah. Yang mudah seperti apa? Yang pertama, ya, setelah sholat isya, lakukan sholat 2 rakaat. Sesudah sholat isya, misalnya, lakukan qiyamul lail. 3 rakaat saja, tidak masalah. Sholat witir. 2 rakaat sholat, 2 rakaat sholat ininya, sholat qiyamul lailnya, kemudian 1 rakaat witir, atau 3 rakaat sholat witir. Lakukan itu sampai dengan 6 bulan, atau 1 tahun, ya. Setelah itu naik. Ada 2 pilihan, naik derajatnya, pindah waktu atau tambah rakaat. Kalau bisa tambah rakaat jadi 5 atau jadi 7, jadi 9 atau jadi 11, terserah. Mau bertahap. Intinya adalah bertahap, jangan langsung sekaligus. Kalau memang tidak mau bertambah rakaat, maka pindah waktu. Yang tadinya pada saat setelah salat isya, maka pindah waktunya pada sepertiga malam terakhir misalnya, atau setengah malam terakhir, atau seperenam malam terakhir, atau sebelum salat subuh pada waktu-waktu sahur. Ya, kalau mau ditanya yang afdol seperti apa? Yang afdol bagusnya memang sebelum waktu sahur, ya kurang lebih tadi saya katakan kurang lebih 100 menit itu sudah selesai salat malamnya. Ya, kulla lail, kata Ibunda Aisyah, laqad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengerjakan salat witir, wantaha witruhu fis sahari,
dan berakhir sholat witirnya pada awal waktu sahur. Awal waktu sahur itu ya, tadi dikatakan kurang lebih 1/6 malam, yaitu kurang lebih 100 menit tadi. Jadi intinya seperti itu. Siapapun kita sekarang dan ingin melakukan qiyamul lail, maka mulailah dengan yang paling mudah, yang penting jalan dulu, ya. Untuk masalah tambahannya nanti insya Allah akan bukakan. Dan ingat ya, Rasulullah pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Karena yaqumu minal laili fataraka qiyamul lail. Dulu dia lakukan salat malam, sekarang dia tinggalkan salat malam. Rasulullah itu tidak baik, ya. Itu ibaratnya jangan lakukan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kenapa? Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha wa inqal, yaitu amalan yang paling kontinu, yang terus berlanjut sampai akhir hayat, walaupun cuma sedikit. Kalau ternyata kemampuan kita hanya 3 rakaat misalnya, setiap malam, namun itu kita bisa jamin, insya Allah bisa kita lakukan sampai akhir hayat, itu lebih bagus daripada malam ini 11 rakaat, kemudian Ramadan lagi baru 11 rakaat. Ya. Kurang lebih 90 hari lagi teman-teman, hitung setiap hari di fanpage. 90 harian lagi kurang lebih. Artinya 90 hari tidak beribadah lagi. Jadi sekali lagi yang paling penting, yang paling kontinu, dan disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Ustaz Dedi dan kawan-kawan sekalian. Mohon maaf ya tadi ada kendala teknis. Saya kembalikan ke Ustaz Ahmad Dedi. Kita adakan tanya jawab Ustaz untuk pekan ini. Bisa ya? Ya, kepada ikhwan sekalian yang mungkin ada pertanyaan, silahkan tuliskan di room chat-nya. Kita tunggu 2 menit. Ada pertanyaan Mas Ustaz. Apakah boleh memotivasi diri untuk salat qiyamul lail dengan urusan dunia? Misal agar Allah memudahkan kita untuk menjadikan kaya, agar dimudahkan naikkan jabatan dan seterusnya. Fadhol Ustaz. Tidak ada masalah dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawi. Karena ibadah apapun itu, ya ada janji duniawinya, ada faidah duniawinya. Apabila seorang mengamalkan satu ibadah apapun itu bentuknya, dan dia di dalam hatinya ada keinginan untuk faedah duniawi, yang lebih jelas daripada ini misalnya sedekah. Kan sedekah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Ya, 10, 700 dan seterusnya. Berlipat-lipat ganda. Ketika seorang melakukan itu dengan iming-iming duniawi dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya dan dia tidak dianggap berdosa. Namun yang ditakutkan adalah ya yang apabila yang diharapkan adalah faedah duniawi, yang ditakutkan pahalanya dihabiskan di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan azhabatum thayyibatikum fil hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian habiskan kebaikan-kebaikan kalian fi hayatikumud dunya, dalam kehidupan dunia kalian, wastamta'tum biha, kalian menikmatinya. Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard, dan seterusnya. Pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, tujzauna adzabal hun, disodorkan kepada mereka digiring kepada azab yang pedih. Dan itu keadaan orang-orang
kafir, ya, orang-orang kafir yang kebaikan-kebaikan mereka di dunia ini dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula orang-orang munafik dan demikian pula orang-orang yang lemah keimanannya. Ya, kadang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercepat kebaikan dunianya, dan namun ditakutkan ya, yaitu habis di dunia tidak ada lagi di akhirat. Olehnya para salaf kalau kita lihat dalam ibadah-ibadah mereka tidak suka dipercepat balasan itu di dunia. Ibunda Aisyah, ya, apabila dikatakan kepada beliau, jazakillahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu, beliau mengatakan bal antum fajazakillahu khairan. Ya, tidak, bahkan kalian jazakallahu khairan. Ucapan jazakumullah khairan itu kan balasan kebaikan ya di dunia. Dan beliau pun menolak balasan kebaikan itu dengan mendoakannya lagi. Ya, supaya apa? Supaya kebaikan yang telah dilakukan itu utuh di akhirat. Dan ini adalah himmahnya para salaf, ya. Dan dunia ini kawan-kawan sekalian, sekedar mengingatkan diri saya pribadi dan kawan-kawan semua, kalau kita hitung berapa, paling 60 tahun kita dapat jabatan juga paling 20 tahun, setelah itu pensiun paling lama. Setelah itu alam barzah, ya, Nabi sekarang masih berada di alam barzah, 11.400 tahun. Ya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Husain, para ulama yang lainnya sekarang berada di alam barzah sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Artinya kehidupan yang lebih panjang adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan yaitu dunia ini. Baik. Allahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Ya, disebutkan di sini, Ustaz, ada disebutkan tentang wirid. Apa yang dimaksud dengan wirid ini, Ustaz? Atau bacaan wirid yang mana yang di... Dalam buku Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ustaz? Iya, Ustaz. Ya, yang dimaksud dengan wirid, ya, wirid itu adalah ibadah rutin. Maksudnya adalah ibadah rutin. Entah itu zikir, entah itu bacaan Al-Quran, entah itu ibadah lainnya seperti sholat dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan wirid, misalnya wirid malam, maksudnya ibadah, agenda ibadah pada malam hari, apa saja yang bisa dirutinkan pada malam. Wirid siang, apa saja yang bisa dirutinkan daripada ibadah, dari berbagai macam ibadah pada siang hari. Al-Quran juga wirid, ya. Misalnya wirid Al-Quran, maksudnya berapa juz yang bisa dibaca dalam sehari, dan itu terulang, 2 juz setiap hari, 2 juz setiap hari, dan itu terus dilakukan seumur hidup sampai meninggal dunia. Itu disebut sebagai wirid. Allah ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Mungkin kita cukupkan, Ustaz, ya? Ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Masih bisa, Ustaz? Ya, silakan. Ini terakhir, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Ya. Saya selalu terbangun malam beberapa kali, tapi tidur lagi, Ustaz. Pas bangun, subuh jadi menyesal sekali. Tiap hari begitu, Ustaz. Jadi dalam satu pekan cuma sekali sholat malam. Ya, sebenarnya ini dibahas pada pertemuan yang lain, pertemuan ke depan ya, tentang orang yang sulit untuk qiyamul lail dan sudah berusaha untuk mengambil semua sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi, yang telah disebutkan oleh beliau, semua sudah dilakukan, tapi qadar Allah, ya, kadang ya kondisi fisik tidak memungkinkan untuk melakukan qiyamul lail. Yang pertama, kita katakan kepada orang tersebut terus berusaha, sama-sama kita belajar untuk qiyamul lail. Yang kedua, apabila terbangun pada malam hari, hadapkanlah diri ke kiblat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada sepertiga malam terakhir, ya, atau pada waktu sahur, yaitu seperenam malam yang terakhir. Gunakan untuk berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti daripada qiyamul lailnya. Walaupun tidak terganti, pahalanya tidak sama tentu. Namun ala kulli hal, alal aqal, ya, ada semangat untuk melakukan ibadah pada waktu itu dan menghidupkan malam walaupun hanya 1 menit 2 menit, ya, dengan mata yang tertutup, dengan dipenuhi dengan rasa kantuk, tapi tetap beristighfar misalnya atau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau memang itu sudah kebiasaan, misalnya baru 1 bulan ini seperti itu, berarti lihat
mungkin bulan lalu ada satu dosa yang baru dikerjakan yang harus segera ditinggalkan, belum ditaubati, atau sudah ditinggalkan belum ditaubat dengan sungguh-sungguh, belum diistighfari, belum diberikan porsi istighfar yang cukup misalnya, atau ada dosa hati yang tak nampak, misalnya jengkel dengan teman, ada kebencian pada kaum muslimin dan lain sebagainya. Silahkan kita masing-masing melihat apa yang ada pada diri kita. Adapun sekali lagi kalau sudah menjadi kebiasaannya misalnya qiyamul lail baru seminggu ini tidak bisa ya dengan alasan fisik misalnya dan lain sebagainya, maka silahkan diganti qiyamul lailnya pada waktu siang hari. Ya insya Allah akan tertulis itu sebagaimana dia melaksanakan sholat malam seperti biasanya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah Ustaz. Dan ini materi insya Allah pekan depan Ustaz dibahas. Iya, iya benar. Iya. Kita cukupkan Ustaz untuk pekan ini Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Masya Allah. Kami tutup. Bismillah. Alhamdulillah kami ucapkan syukran jazakallah khair kepada Ustaz kita atas materinya pada pekan hari ini. Dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah pekan depan kita masuk pada materi yang baru ya. Salah satunya itu telah kita sebutkan tadi ya, yang mungkin mendapatkan kesulitan atau tips-tips ya, bagaimana caranya kita biar bisa bangun malam. Kemudian insya Allah masuk kepada pasal yang baru yaitu tentang malam-malam dan hari-hari utama. Kemudian dilanjutkan juga dengan seperempat yang kedua yaitu kebiasaan-kebiasaan hidup ya, dalam aktivitas baru. Ini masuk pada materi yang baru insya Allah. Ya, kami ucapkan syukuran wa jazakumullah khair kepada seluruh peserta sekalian. Semoga Allah membalas kita semua dan semoga Allah tetap mengistiqomahkan kita hingga akhir zaman. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. Syukran Ustaz. Izin saya mau salat asar, jazakallahu khair. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.